Materi pelatihan SKKNI nomor 214 tahun 2017. Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 214 tahun 2017 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi khusus bidang operasi scaffolding. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang kebutuhan personil pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar di bidang industri minyak dan gas bumi makin dirasakan karena sifatnya yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personil merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan tenaga teknik khusus TTK, khususnya di sektor industri minyak dan gas bumi serta panas bumi, subsektor industri minyak dan gas bumi hulu hilir, supporting, antara lain untuk bidang operasi scaffolding di Indonesia. Di samping hal tersebut di atas dan karena potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat ASEAN Free Trade Area, AFTA, dan Asia Free Labor Area, AFLA, maka perlu mendorong dan merealisasikan sumber daya manusia, SDM, yang kompeten. Untuk tujuan tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan sumber daya alam, SDA, secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia dapat bersaing dalam menghadapi perdagangan bebas. 2. Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SNI, sektor industri minyak dan gas bumi serta panas bumi subsektor industri minyak dan gas bumi hulu hilir, supporting, bidang operasi scaffolding disusun dan disempurnakan melalui proses kaji ulang SKNI dengan menggunakan referensi standar kompetensi kerja yang mengacu pada Regional Model Competency Standard, RMCS, yang telah disepakati oleh Indonesia di Forum Association of Southeast Asia Nations, ASEAN, pada tahun 1997 di Bangkok, Thailand dan di Forum Asia Pasifik pada tahun 1998 di Chiba, Jepang. Prosedur perumusan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SNI, tersebut sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional. Perumusan SKNI ini disusun dengan melibatkan stakeholder yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKNI, untuk tenaga teknik khusus yang bekerja pada bidang operasi scaffolding. Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP, 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 01 Men 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi Bangunan 8.
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03 P123 MP 1986 dan atau Nomor 07 P075 MP 1991 tentang sertifikasi tenaga teknik khusus pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumber daya panas bumi beserta aturan pelaksanaannya. 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional. 3. 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 111 K70 MEM 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemberlakuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi secara wajib. 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 211 Men 2004 tentang pedoman penerbitan sertifikat kompetensi. 13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 231 A Men X 2005 tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pembinaan lembaga sertifikasi profesi LSP. 14. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Kep 01 K6005 DJM 2003 tentang lembaga sertifikasi personil tenaga teknik khusus minyak dan gas bumi. B. Pengertian 1. Subsektor industri migas hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. 2. Subsektor industri migas hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga. 3. Penunjang atau supporting industri migas adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menunjang atau mendukung keberhasilan kegiatan hulu dan hilir migas. 4. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. 5. Sertifikat kompetensi adalah pengakuan formal peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi LSP yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP atau panitia teknis yang dibentuk oleh BNSP apabila LSP belum ada. 6. Scaffolding perancah tetap adalah bangunan sementara yang digunakan untuk mendapatkan akses kerja di tempat yang ditentukan. 7. Supported scaffolding adalah perancah yang dibangun dari landasan sampai di ketinggian tertentu. 4. 8. Cantilever and hanging scaffolding adalah perancah yang dibangun menjulur keluar bangunan dan kemudian turun naik bahkan menggantung di bawah struktur bangunan. 9. BS 1139 Section 1, 1 dan 1, 2 adalah British Standard yang mengatur tentang metal scaffolding dan aluminium scaffolding. 10. AS 1576 3 adalah Australian New Zealand Standard tentang Fabricated and Tube and Chopler Scaffolding. 11. Alat pelindung diri (APD) adalah peralatan keselamatan yang harus digunakan oleh personil apabila berada atau melakukan pekerjaan pada suatu tempat kerja yang berbahaya. Fungsi APD adalah untuk mengurangi risiko dari bahaya yang ditimbulkan. 12. Alat pemadam api ringan APAR adalah suatu alat berupa tabung yang diisi dengan media yang dapat mengatasi serta memadamkan kebakaran pada awal terjadinya api. 13.
Fall arrest system adalah sistem perlindungan dari jatuh agar pekerja tidak jatuh secara langsung di tempat kerja yang terdiri dari pagar, toe board dan full body harness. 14. Full body harness adalah tali pengaman untuk mengurangi risiko cedera fatal akibat dari jatuh. 15. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama. 16. Safety cone adalah merupakan perangkat pengaturan lalu lintas yang bersifat sementara berupa kerucut yang terbuat dari plastik berwarna oranye. 17. Tagging scaffolding adalah alat penanda yang menyatakan apakah scaffolding tersebut layak digunakan atau tidak. Adapun warna tagging scaffolding ada 3 yaitu merah, kuning dan hijau. 18. Kunci ratchet adalah kunci soket yang digunakan untuk melepas atau memasang tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut atau mur. 19. Time schedule adalah rencana alokasi waktu untuk menyelesaikan masing-masing item pekerjaan proyek yang secara keseluruhan adalah rentang waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan sebuah proyek. 20. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pemikiran dan upaya menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohani, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain-lainnya. 5. C. Penggunaan SNI standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan A. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. 2. Untuk dunia usaha, industri dan penggunaan tenaga kerja A. Membantu dalam rekrutmen. B. Membantu penilaian unjuk kerja. C. Membantu dalam menyusun uraian jabatan. D. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha, industri. 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi A. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. D. Komite Standar Kompetensi susunan Komite Standar Kompetensi pada rancangan standar. Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SNI, bidang operasi scaffolding dibentuk melalui keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, selaku pengarah Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SNI, pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi SNI bidang operasi scaffolding. No. Nama instansi lembaga jabatan dalam tim. 1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Pengarah. 2. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Ketua. 6. 3. Kepala Subdirektorat Standarisasi Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Wakil Ketua. 4. Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standarisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Sekretaris. 5. Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standarisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Anggota.
6. Erwan Subagio Ditjen Migas anggota 7. Sarifah Kasina Ditjen Migas anggota 8. Syamsuddin Alamsyah Ditjen Migas anggota. No nama instansi lembaga jabatan dalam tim 9. Pulung Catur Riarto Ditjen Migas anggota 10. Abdul Rozak Ditjen Migas anggota 11. Tio Angger Pertama Ditjen Migas anggota 12. Samsri Ditjen Migas anggota 13. Rina Santi Sijabat Ditjen Migas anggota 14. Fani Dimasruhin Ditjen Migas anggota 15. Christine Samosir Ditjen Migas anggota 16. Sulteng Bunga Ditjen Migas anggota 17. Maruli Charles Tampu Bolon Ditjen Migas anggota 18. R. Budi Mulyawan Ditjen Migas anggota 19. Afrida Yelnizar Ditjen Migas anggota 20. Reski Dwinda Ditjen Migas anggota 21. Rido Pradana Mahaputra Ditjen Migas anggota 22. Yul Frederick Ditjen Migas anggota 23. Revi Adip Pramudita Ditjen Migas anggota 24. Ardi Krisnanto Ditjen Migas anggota 25. Muhtar Aziz Kemnaker anggota 7. 26. Aris Hermanto Kemnaker anggota 27. Agus Susilo Kemnaker anggota 28. Adi Jaya Pratama Kemnaker anggota 29. Muhammad Ghazali Kemnaker anggota 30. Muhammad Najib BNSP anggota 31. Asrizal Tatang BNSP anggota 32. M. Syaiful Anam PPSDM Migas anggota 33. Heng Subekti PPSDM Migas anggota 34. Budi Prakosa Apmi anggota 35. M. Yudi Masduki S. Akademisi anggota 36. Angga Putra Jaya PT Jack Mandiri anggota 37. Nafsan Upara PT Elnusa anggota 38. Abdul Kadir LSP Migas anggota 39. Edi Purnomo LSP Migas anggota 40. Bayu Rahardaya Sukovindo anggota 41. Sudarmono Asmeti anggota. No nama instansi lembaga jabatan dalam tim 42. Poniran Budiarso Asmeti anggota. Susunan tim perumus dan tim verifikasi rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, resmi, bidang operasi scaffolding dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, selaku Ketua Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, resmi, pada sektor industri minyak dan gas bumi dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Tabel 2. Susunan tim perumus resmi bidang operasi scaffolding. No nama instansi lembaga jabatan dalam tim 1. Gunawan Hendro Cahyono PPSDM Migas Ketua 2. Eva Huzaifah PPSDM Migas Sekretaris 3. Waskito Tunggul Nusanto PPSDM Migas Anggota 8. 4. Ali Mahsun PPSDM Migas Anggota 5. Sudiro PPSDM Migas Anggota 6. Joko Prayitno PPSDM Migas Anggota 7. Wahyu Metrianto PPSDM Migas Anggota. Tabel 3. Susunan tim verifikasi resmi bidang operasi scaffolding. No nama instansi lembaga jabatan dalam tim 1. Aris Hermanto Kemnaker Ketua 2. Adi Jaya Pratama Kemnaker anggota 3. Rido Pradana MP Ditjen Migas anggota 4.
Gunawan Hendro Cahyono PPSDM Migas Anggota 5. Abdul Wakid PPSDM Migas Anggota. Bab 2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. A. Pemetaan standar kompetensi tujuan utama fungsi kunci fungsi dasar. Operasi scaffolding pada industri migas. Menyiapkan scaffolding, merencanakan pemasangan scaffolding. Menyiapkan operasi scaffolding. Melaksanakan scaffolding, memasang scaffolding. Membongkar scaffolding, memeriksa scaffolding, memeriksa scaffolding. B. Daftar unit kompetensi 0 kode unit judul unit kompetensi 1. F. 43 SCF 00001 2 merencanakan pemasangan scaffolding 2. F. 43 SCF 00002 2 menyiapkan operasi scaffolding. 9. 3. F. 43 SCF 00003 2 memasang scaffolding. 4. F. 43 SCF 00004 2 membongkar scaffolding. 5. F. 43 SCF 00005 2 memeriksa scaffolding. B. Uraian unit kompetensi kode unit F. 43 SCF 00001 2. Judul unit. Merencanakan pemasangan scaffolding. Deskripsi unit. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan pemasangan scaffolding. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Membuat desain scaffolding. 1. Data pembebanan, daya dukung landasan, spesifikasi dan lingkungan kerja diidentifikasi sesuai dengan jenis scaffolding yang direncanakan. 1. 2. Klasifikasi pembebanan dihitung besarnya. 1. 3 jenis scaffolding ditentukan sesuai dengan persyaratan. 1. 4 hasil desain didokumentasikan. 2. Membuat gambar kerja scaffolding. 2. 1 peralatan gambar disiapkan. 2. Gambar tata letak, perakitan dan detail dibuat sesuai hasil desain scaffolding. 2. 3 gambar proyeksi ortogonal, perspektif, isometrik disiapkan sesuai kaidah gambar kerja. 3. Menghitung kebutuhan biaya scaffolding. 3. 1 anggaran biaya disusun berdasarkan jenis scaffolding sesuai standar biaya perusahaan terkait. 3. 2 anggaran biaya disusun dengan memperhitungkan volume dan jumlah hari terpasang. 10. 4. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan pemasangan scaffolding. 4. 1 bobot masing-masing pekerjaan dihitung terhadap total pekerjaan pemasangan scaffolding. 4. 2 jadwal pelaksanaan scaffolding meliputi mobilisasi material, waktu persiapan lokasi dan waktu pemasangan scaffolding diidentifikasi. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. 1 unit ini berlaku untuk mempersiapkan rancang bangun dan merancang bentuk scaffolding, mempersiapkan draft perakitan, tata letak dan detail, menggambar rencana scaffolding yang digunakan untuk membuat gambar kerja scaffolding, menyusun anggaran biaya dan membuat rekapitulasi biaya, menguraikan bobot persentase yang digunakan untuk membuat jadwal pelaksanaan scaffolding. 1. 2 jenis scaffolding adalah scaffolding yang dimaksudkan di sini adalah 1. 2. 1 supported scaffolding adalah scaffolding yang berpijak pada landasan dan dibangun ke atas. 1. 2 cantilever dan hanging scaffolding adalah scaffolding yang menjorok keluar bangunan, naik turun di sisi bangunan dan menggantung di bawah struktur di mana kekuatannya bertumpu pada struktur bangunan yang ada. 2.
Peralatan dan perlengkapan 2, 1 peralatan 2, 1, 1 alat tulis 2, 1, 2 alat hitung 2, 1, 3 kertas gambar 2, 1, 4 komputer 2, 2 perlengkapan 2, 2, 1 alat tulis 2, 2, 2 alat hitung 2, 2, 3 kertas gambar 2, 2, 4 komputer. 11. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 01 Men 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. 4. Norma dan Standar 4. 1. Norma, tidak ada. 4. 2 standar 4. 2. 1 standar Inggris B 1139 Section 1, 1 dan 1, 2 tentang metal scaffolding and aluminium scaffolding 4. 2. 2 Australian Standard AS 1576 3 tentang fabricated and tube and coupler scaffolding. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. 1 penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan. 1. 2 penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi praktik, dan atau simulasi. 1. 3 penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja, workshop, tempat kerja, dan atau tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi, tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. 1. Mekanika teknik, momen, beban dan pembebanan 3. 1. 2 pengetahuan material scaffolding 3. 1. 3 metode menggambar teknik scaffolding 3. 1. 4 analisa rencana anggaran biaya 3. 1. 5 harga satuan material dan upah 3. 1. 6 mengetahui time schedule. 12. 3. 2 keterampilan 3. 2. 1 mengoperasikan komputer 3. 2. 2 mempergunakan kalkulator 3. 2. 3 merancang scaffolding 3. 2. 4 menentukan jenis pekerjaan 3. 2. 5 menentukan satuan pekerjaan 3. 2. 6 menghitung kuantitas pekerjaan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1 tanggung jawab 4. 2 teliti 4. 3 disiplin 4. 4 cepat tanggap 4. 5 akurat. 5 aspek kritis 5. 1 menghitung kekuatan scaffolding 5. 2 membuat sketsa gambar scaffolding. 13. Kode unit F 43 SCF 000022. Judul unit menyiapkan operasi scaffolding. Deskripsi unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan operasi scaffolding. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyiapkan lokasi scaffolding 1. Kondisi lokasi scaffolding diidentifikasi sesuai perencanaan. 1. 2 penataan lokasi dilaksanakan sesuai kaidah K3. 2. Membaca gambar kerja scaffolding 2. 1 gambar kerja dibaca, disempurnakan dan diverifikasi. 2. 2 kebutuhan material scaffolding diidentifikasi sesuai gambar kerja. 2. 3 daftar kebutuhan material disusun menurut jenis, ukuran dan jumlah sesuai hasil identifikasi gambar kerja. 3. Menyiapkan material scaffolding 3. 1 material scaffolding disediakan. 3. 2 material scaffolding diambil dari tempat penyimpanan menurut jenis, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan. 3. 3 material scaffolding disiapkan di tempat kerja. 4. Menyiapkan alat kerja 4.
1. Alat perlengkapan scaffolding disediakan. 4. 2 alat scaffolding diambil dari tempat penyimpanan menurut jenis, fungsi dan jumlah yang dibutuhkan. 4. 3 alat scaffolding disiapkan di tempat kerja. 5. Melaksanakan K3 persiapan scaffolding. 5. 1 prosedur K3 yang terkait disesuaikan dengan prosedur yang berlaku. 5. 2 semua prosedur dan kebijakan K3 terkait operasi scaffolding diikuti dan diimplementasikan. Batasan variabel. 1. Kontek variabel. 1. Unit ini berlaku untuk mempersiapkan lokasi, menyusun uraian kerja, merencanakan letak lokasi, yang digunakan untuk merancang lokasi penempatan scaffolding. 14. Menyusun daftar komponen gambar kerja dan menyiapkan kebutuhan material, mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, K3, mengidentifikasi prosedur kerja, melaksanakan prosedur emergency dan menyediakan serta mengatur komunikasi kerja. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1 peralatan. 2. 1 alat tulis. 2. 2 komputer. 2. 3 gambar kerja. 2. 4 full arrest system. 2. 5 full harness. 2. 6 alat pemadam api ringan. 2. 7 alat pelindung diri. 2 perlengkapan. 2. 1 gambar kerja. 2 full arrest system. 2 3 full harness. 2 4 alat pemadam api ringan. 2 5 alat pelindung diri. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3. 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 01 Men 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. 4. Norma dan standar. 4. 1 norma, tidak ada. 4. 2 standar. 4. 1 standar Inggris B 1139 Section 1 dan 1, 2 tentang metal scaffolding and aluminium scaffolding. 4. 2 Australian Standard AS 1576 3 tentang fabricated and tube and coupler scaffolding. 15. Panduan penilaian. 1. Konteks penilaian. 1. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan. 1. 2 penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi praktik, dan atau simulasi. 1. 3 penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja, workshop, tempat kerja, dan atau tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi. 2. 1F 43 SCF 00001 2 merencanakan pemasangan scaffolding. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. 3. 1 pengetahuan. 3. 1 mekanika teknik, beban, reaksi beban dan momen. 3. 1 2 prosedur, pedoman dan peraturan K3 terkait scaffolding. 3. 1 3 menggambar teknik scaffolding. 3. 1 4 pengetahuan material scaffolding. 3. 2 keterampilan. 3. 2 1 menentukan daya dukung tanah, landasan, struktur sesuai jenis scaffoldingnya. 3. 2 menggunakan peralatan leveling. 3. 3 menggunakan alat pelindung diri. 3. 4 bekerja di ketinggian. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1 tanggung jawab. 4. 2 teliti. 4. 3 disiplin. 4. 4 cepat tanggap. 4. 5 akurat. 16. 5. Aspek kritis. 5. 1 merencanakan letak lokasi. 5. 2 menyusun daftar kebutuhan material. 17. Kode unit F
43 SCF 000032 judul unit, memasang scaffolding deskripsi unit. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasang scaffolding. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Menyiapkan landasan tumpuan sesuai dengan kebutuhan scaffolding. 1. Leveling permukaan landasan diukur untuk dirancang sebagai tempat pijakan tiang-tiang sesuai dengan jenis scaffolding. 1. 2. Titik tumpuan ditentukan dengan mempertimbangkan area kerja scaffolding. 2. Memasang scaffolding 2. 1. Pemasangan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemasangan scaffolding sesuai jenis scaffolding yang akan dipasang. 2. Posisi dan tempat kedudukan scaffolding diperiksa dalam arah vertikal dan horizontal. 2. 3. Penanda yang menyatakan bahwa pemasangan scaffolding telah selesai dipasang dan siap diinspeksi. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit ini berlaku untuk mendatangi lokasi kerja area scaffolding, melengkapi material, peralatan kerja dan perlengkapan pengaman scaffolding, memasang scaffolding di tempat kerja. 1. 2. Jenis scaffolding adalah scaffolding yang dimaksudkan di sini adalah 1. 2. Supported scaffolding adalah scaffolding yang berpijak pada landasan dan dibangun ke atas. 1. 2. Cantilever dan hanging scaffolding adalah scaffolding yang menjorok keluar bangunan, naik turun di sisi bangunan dan menggantung di bawah struktur di mana kekuatannya bertumpu pada struktur bangunan yang ada. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1 meteran, alat ukur. 18. 2. Tali pengikat 2. 3. Perlengkapan pengaman diri 2. 4. Alat pengukur kelurusan 2. Perlengkapan 2. 1. Alat pelindung diri 2. Material peralatan kerja dan perlengkapan pengaman 2. 3. Safety cone dan pita barikade 2. 4. Tagging. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 01 Men 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. 4. Norma dan Standar 4. 1. Norma, tidak ada. 4. 2. Standar 4. 1. Standar Inggris B 1139 Section 1 dan 1. 2. Tentang Metal Scaffolding and Aluminium Scaffolding 4. 2. Australian Standard AS 1576 3. Tentang Fabricated and Tubean Coupler Scaffolding. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan. 1. 2. Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi praktik, dan atau simulasi. 1. 3. Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja, workshop, tempat kerja, dan atau tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi. 19. 2. 1F 43 SCF 00001 2 merencanakan pemasangan scaffolding 2F 43 SCF 00002 2 menyiapkan operasi scaffolding. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Gambar teknik dasar 3. 1. 2. Tali temali dan pengikatan 3. 1. 3. Rancang bangun scaffolding 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Menggambar sketsa 3. 2. Penggunaan peralatan kerja 3. 2. Pemasangan scaffolding. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Tanggung jawab 4.
2 teliti 4, 3 disiplin 4, 4 cepat tanggap 4, 5 akurat. 5. Aspek kritis 5, 1 melaksanakan survei lokasi tempat kerja. Kode unit F43 SCF 000042 judul unit, membongkar scaffolding deskripsi unit. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membongkar scaffolding. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 20. 1. Membongkar komponen scaffolding sesuai prosedur pembongkaran scaffolding. 1. Material scaffolding dibongkar sesuai prosedur dari jenis scaffolding yang berlaku. 1. Material scaffolding yang sudah dibongkar diidentifikasi sesuai kondisi material. 1. Material scaffolding yang dalam kondisi layak disimpan di tempat yang aman. 2. Mengidentifikasi perlengkapan pengaman scaffolding. 2. Peralatan pengaman yang sudah dilepas dari rangkaian scaffolding diidentifikasi sesuai kondisi peralatan pengaman. 2. Peralatan pengaman yang sudah dilepas dari rangkaian scaffolding ditempatkan, disimpan pada tempat aman. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1 unit ini berlaku untuk melaksanakan langkah kerja pembongkaran, mengidentifikasi perlengkapan pengaman scaffolding. 1. 2 jenis scaffolding adalah scaffolding yang dimaksudkan di sini adalah 1. 2. Supported scaffolding adalah scaffolding yang berpijak pada landasan dan dibangun ke atas. 1. 2 cantilever dan hanging scaffolding adalah scaffolding yang menjorok keluar bangunan, naik turun di sisi bangunan dan menggantung di bawah struktur di mana kekuatannya bertumpu pada struktur bangunan yang ada. 1. 3 kondisi material adalah sebagai berikut. 1. 3 layak dan dapat digunakan kembali. 1. 3 2 tidak layak. Kondisi material ini dapat digolongkan sebagai A. Material yang perlu perbaikan untuk dapat digunakan kembali. B. Material sudah tidak dapat dipergunakan lagi. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 2. 1 peralatan 2. 1 perlengkapan pengaman diri 2. 1 2 peralatan membongkar scaffolding 2 perlengkapan. 21. 2 safety cone dan pita barikade 2 peralatan membongkar scaffolding 2 3 melaksanakan penyimpanan scaffolding. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 01 Men 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. 4. Norma dan Standar 4. 1 norma, tidak ada. 4. 2 standar 4. 2. 1 standar Inggris B 1139 Section 1 dan 1. 2 tentang metal scaffolding and aluminium scaffolding 4. 2 Australian Standard AS 1576 3 tentang fabricated and tube and coupler scaffolding. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan. 1. 2 penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi praktik, dan atau simulasi. 1. 3 penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja, workshop, tempat kerja, dan atau tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1 F 43 SCF 00001 2 merencanakan pemasangan scaffolding 2 F
43 SCF 000002 menyiapkan operasi scaffolding 23 F 43 SCF 000032 memasang scaffolding. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. 3. 1. Pengetahuan. 3. 1. Keselamatan dan kesehatan kerja K3. 22. 3. 1. 2. Prosedur pembongkaran scaffolding. 3. 2. Keterampilan. 3. 2. 1. Pembongkaran scaffolding. 3. 2. 2. Penggunaan peralatan kerja scaffolding. 4. Sikap kerja yang dibutuhkan. 4. 1. Tanggung jawab. 4. 2. Teliti. 4. 3. Disiplin. 4. 4. Cepat tanggap. 4. 5. Akurat. 5. Aspek kritis. 5. 1. Prosedur pembongkaran scaffolding. 5. 2. Pemisahan antara material scaffolding dengan kondisi layak dan tidak layak. Kode unit F 43 SCF 010051. Judul unit, memeriksa scaffolding. Deskripsi unit. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa pemasangan scaffolding. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Melaksanakan pemeriksaan posisi horizontal dan vertikal. 1. Posisi vertikal scaffolding diperiksa dengan alat ukur kelurusan. 1. 2. Posisi horizontal scaffolding diperiksa dengan alat ukur kelurusan. 2. Melaksanakan pemeriksaan kekuatan dan kestabilan scaffolding. 2. 1. Kekuatan lantai diperiksa sesuai dengan desain scaffolding. 2. Kekuatan dan kestabilan sambungan titik persilangan pada pipa scaffolding dengan klam diperiksa sesuai prosedur. 2. 3. Kekuatan tangga diperiksa sesuai dengan desain scaffolding. 23. 3. Melaksanakan pemeriksaan keamanan penggunaan scaffolding. 3. 1. Keselamatan penggunaan terhadap material dan pekerja diperiksa sesuai desain. 3. 2. Keselamatan penggunaan scaffolding terhadap lingkungan kerja diperiksa sesuai prosedur. 3. Inspeksi scaffolding secara berkala wajib dilakukan, secara periodik dilaksanakan setiap 7 hari sekali, kecuali setelah terjadi kecelakaan dan atau cuaca ekstrim. 3. 4. Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan posisi horizontal dan vertikal, melaksanakan pemeriksaan kekuatan scaffolding, melaksanakan pemeriksaan keamanan penggunaan scaffolding. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. Alat ukur kelurusan. 2. 1. 2 meteran. 5 meter. 2. 1. 3 kunci ratchet. 2. 1. 4. Alat tulis. 2. Perlengkapan. 2. 1. Full body harness. 2. Alat pelindung diri. 2. 3. Pemeriksaan keamanan penggunaan scaffolding. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 01 Men 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. 4. Norma dan standar. 4. 1. Norma, tidak ada. 24. 4. 2. Standar. 4. 2. 1. Standar Inggris B 1139 Section 1, 1 dan 1, 2 tentang metal scaffolding and aluminium scaffolding. 4. 2. Australian Standard AS 1576, 3 tentang fabricated and tube and coupler scaffolding. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
1-2 penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi praktik, dan atau simulasi. 1-3 penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja, workshop, tempat kerja, dan atau tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 21F 43 SCF 00001 2 merencanakan pemasangan scaffolding 22F 43 SCF 00002 2 menyiapkan operasi scaffolding 23F 43 SCF 00003 2 memasang scaffolding 24F 43 SCF 00004 2 membongkar scaffolding. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. 1. Mekanika teknik 3. 1. 2. Pengetahuan material 3. 1. 3. Keselamatan dan kesehatan kerja 3. 1. 4. Rancang bangun scaffolding 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Rigging 3. 2. 2. Perpipaan 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Tanggung jawab 4. 2. Teliti 4. 3. Disiplin 25. 4. 4. Cepat tanggap 4. 5. Akurat 5. Aspek kritis 5. 1. Keamanan penggunaan scaffolding, menggunakan scaffolding dengan aman 26. Hormat kami, LPK PT Seifa Tekindo Persada. Fandi Yode, ST. Direktur LPK Seifa Tekindo Persada. Hubungi 0778475467, Office 081177787757, Faradilla 082288303338, Wiwi 082173332233, Fandi. Alamat, Ruko Manalagi Blok C 010, Kel Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepri, Indonesia. Kode pos 29464, website https://outsgroup.com, www.apeknas.net, www.astaki.or.id.